Indonesia bukan hanya pasar Cipinang. Harga beras yang kian mencekik leher membuat orang kian kelimpungan. Apa yang dilakukan sejumlah warga kota Depok, Jawa Barat yang terpaksa mengubah pola dan kualitas hidup mereka ialah bukti bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok itu sudah di luar nalar. Mereka beralih dari mengonsumsi nasi ke singkong dan ubi rebus. Itu pun mereka makan tanpa kehadiran lauk pauk karena harga bahan pangan lain kini juga turut mahal. Mereka terpaksa sudah menyingkirkan angan-angan kenikmatan dari memakan nasi karena mereka harus mementingkan perut terisi. Sungguh ironis, apalagi mengingat mereka adalah warga negara yang hidup di kota yang berjarak hanya sekitar 30 km dari Pasar Induk Cipinang di Jakarta. Mereka menjadi korban dari harga pangan pada umumnya dan terkhusus beras yang tinggi. Bahkan, bila mengacu pada data Badan Pusat Statistik atau BPS, kenaikan harga beras pada Februari mencapai tertinggi sepanjang sejarah Republik ini. Namun, saat para pewarta menanyakan bagaimana menurunkan harga beras yang masih tinggi, Presiden Joko Widodo pada Rabu 28 Februari meminta kalangan pewarta untuk tidak menginformasikan kenaikan harga beras. Dia meminta untuk mengecek harga beras di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar, sebab Kepala Negara mengklaim setiap hari selalu mengecek kondisi harga beras. Di hari itu, harga beras di Pasar Induk Cipinang memang menurun sekitar Rp1.000 per kilogram. Baik untuk jenis beras premium maupun medium sudah mulai turun. Selain itu, pedagang memastikan stok masih aman. Akan tetapi, Indonesia tidak sebatas Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar. Bagi masyarakat yang hidup di daerah seperti Gresik, Jawa Timur, Pasar Gede, Klaten, Jawa Tengah, di wilayah Priangan Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Batam, ternyata harga beras medium dan premium masih tidak semurah yang Presiden Joko Widodo kira. Warga di kota Palu, Sulawesi Tengah, juga masih harus mengurangi porsi makan harian mereka karena harga beras semakin mahal di pasaran. Penggelontoran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ternyata belum mampu menurunkan harga beras di tingkat konsumen. Dan bagi masyarakat yang hendak mengecek harga beras secara daring, laman infopangan.jakarta.go.id sedang perawatan server, alias masyarakat tidak bisa mengeceknya lagi. Publik tentu berharap pernyataan Presiden sebagai sebuah fakta, bukan ilusi. Apalagi Presiden Joko Widodo dulunya dikenal sebagai pemimpin yang kerap belusukan untuk menengok kinerja anak buah maupun berkomunikasi langsung dengan rakyat. Dengan belusukan, Presiden Joko Widodo tentunya mempunyai informasi lapangan secara real. Bukan sekadar mengandalkan informasi dari bawahan yang menganut prinsip asal Bapak senang, alias ABS. Hanya, BPS justru mencatat harga beras pada Februari merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Sama seperti Presiden, BPS juga mempunyai catatan. Bedanya, catatan BPS adalah hasil survei yang mengacu harga produsen beras dari 932 perusahaan penggilingan di 33 provinsi, bukan hanya dari 2 pasar di Jakarta. Tidak manusiawi bila memaksa seluruh warga negara Indonesia yang tersebar di 38 provinsi untuk berbelanja beras kebutuhan keluarga di 2 pasar itu. Masyarakat membutuhkan beras dengan harga terjangkau dan masuk akal, serta dapat diakses secara langsung di daerah mereka masing-masing. Masyarakat pun berharap pada kerja wakil rakyat di DPR untuk mengatasi persoalan makanan pokok ini, setidaknya menyuarakan jeritan warga. Apalagi, pemerintah sudah jor-joran mengimpor beras. Untuk 2023, pemerintahan Joko Widodo telah memecahkan rekor impor beras dalam 5 tahun terakhir yang mencapai 3,06 juta ton. Angka itu meningkat 613,61% jika dibandingkan dengan impor di tahun 2022. Pada tahun ini,
Indonesia akan kemasukan beras dari negeri asing sebanyak 4,1 juta ton. Angka itu terdiri dari penugasan sebelumnya ke Perum Bulog sebesar 2 juta ton yang ditambah 1,6 juta ton dan realisasi 500.000 ton yang merupakan bagian penugasan 2023. Bagaimana menyambung nalar dan logika kesulitan memperoleh beras dikala pemerintah gila-gilaan mengimpor? Publik pun tinggal berharap DPR selaku wakil rakyat yang terhormat untuk tidak tinggal diam. Gunakanlah fungsi pengawasan dewan, tunjukkanlah keberpihakan kepada rakyat, apalagi masa jabatan masih menghitung bulan, sedangkan perut rakyat mesti diisi setiap hari.